Kisah Wailabat Sungai. Tuhutek. Sungai Wailabat selalu terlihat menenangkan. Airnya jernih, mengalir lembut di antara bebatuan besar yang tertutup lumut hijau. Tapi bagi warga desa Wairena, ketenangan itu justru menandakan bahaya. Sungai itu tidak pernah benar-benar sepi. Selalu ada sesuatu yang mengawasi dari bawah permukaan. Pagi itu, Jeffrey sedang membantu ayahnya membersihkan kebun ketika suara teriakan panik terdengar dari arah sungai. Suara itu berasal dari Ibu Naldo yang baru menyadari anaknya tak mangkul-mangkul dari balik batu, tempatnya biasa bermain air. Jeffrey langsung berlari bersama warga lain di tepi sungai. Ia melihat sandal kecil Naldo mengambang sendirian, berputar pelan mengikuti arus yang lambat. Ada yang lihat dia masuk ke pusaran? Tanya seorang lelaki tua. Tidak, tadi dia tertawa-tawa. Tidak mungkin tenggelam. Arusnya tidak deras, jawab ibunya dengan suara bergetar. Jeffrey ikut turun ke air, meraba dasar sungai yang dangkal. Tak ada yang aneh, tak ada ceracap, tak ada jeritan. Seolah-olah anak itu menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Hanya satu hal yang membuat Jeffrey merinding. Gelembung-gelembung kecil yang naik dari tengah sungai, teratur, perlahan, seolah berasal dari napas seseorang. Air itu tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya. Jeffrey menenggelamkan telapak tangannya lebih dalam. Dan saat itulah ia merasakan sesuatu seperti jari-jari kecil yang menyentuh balik tangannya dari dasar. Ia terkejut, mundur, dan nyaris terpeleset. Kenapa, Jeff? Tanya ayahnya. Tidak apa-apa, jawabnya cepat, meski jantungnya berdegup kencang. Pencarian berlangsung seharian. Para lelaki menyisir sepanjang aliran sungai, sementara para ibu berdoa di pinggir batu besar yang dipercaya sebagai mulut sungai tua. Tapi Naldo tidak pernah ditemukan. Tidak ada tubuh, tidak ada pakaian, seolah tidak pernah ada anak bernama Naldo di sana. Menjelang sore, tetua desa, Amarato, berdiri di antara warga dan berkata dengan suara berat, "Sungai sudah memilih." Kalimat itu membuat semua orang diam, bahkan deru angin seakan berhenti. Malam harinya, di rumah, Jeffrey duduk termenung. Gagang tangannya terasa panas. Ketika ia menyingsingkan lengan bajunya, ia melihat sebuah tanda yang sebelumnya tidak ada. Goresan melengkung seperti gelombang air, tipis namun jelas, seolah digambar langsung di bawah kulitnya. "Ini apa?" bisiknya. Ia mencoba mengusapnya, tapi tanda itu tidak hilang. Justru semakin jelas ketika ia mendekat ke ember berisi air di dapur. Permukaannya bergetar halus, seperti merespons keberadaannya. "Jeffrey," suara ibunya memanggil dari ruang lain. Namun Jeffrey tetap terpaku pada tanda itu. Perasaan dingin merambat dari ujung jemarinya ke dada. Ia ingat sesuatu yang dulu pernah didengar saat kecil. Dari bisikan para orang tua, sungai memilih lewat tanda. Siapa yang diberi tanda, dialah yang dicari. Jeffrey menelan ludah. Tiba-tiba, dari arah pintu dapur, terdengar suara cebur pelan. Air di ember berputar, membentuk pusaran kecil. Dan dari balik pusaran itu, terdengar jelas suara lirih anak kecil, memanggil namanya, Jeffrey. Sejak malam ketika tanda itu muncul, Jeffrey tidak bisa tidur dengan tenang. Ia terbaring menatap langit-langit rumah adat mereka. Sementara suara air dari ember di dapur terus terdengar plip-plip, seolah ada sesuatu yang menyentuhnya dari dalam. Setiap kali ia memejamkan mata, suara lirih itu muncul lagi. "Jeffrey, turun." Ia membuka mata lebar-lebar. Tidak mungkin itu suara Naldo. Tidak mungkin suara manusia. Ketika fajar menyingsing, ia memutuskan untuk mengisi kendi dari sumur di belakang rumah. Namun saat tali ditarik, air dalam sumur beriak meski tidak ada angin. Riak itu membentuk lingkaran-lingkaran kecil, berulang seperti pola napas. Jeffrey mematung,
menatap permukaan sumur yang gelap. Turun. Suara itu datang lagi lebih jelas, lebih dekat seolah dari dasar sumur. Jeffrey menjatuhkan kendi dan mundur beberapa langkah. Ia hampir berlari kembali ke rumah ketika seseorang muncul dari balik pepohonan. Amarato, tetua desa. Wajahnya serius. Mata tuanya memeriksa lengan Jeffrey. Sudah muncul tanda itu ya? Jeffrey tak bisa menyembunyikannya. Ia menggulung lengan bajunya. Sang tetua menarik napas panjang, seolah sudah menduga, tapi tetap berat menerimanya. Kau tidak boleh mendekati air, Jeffrey, kata Amarato. Mereka sudah memandangmu. Mereka siapa? Pertanyaan itu keluar dengan suara yang hampir pecah. Amarato menatap kegelapan sumur, lalu berbisik, Atai, orang air, makhluk yang ada di dasar sungai sebelum desa ini. Berdiri, Jeffrey tapi kenapa Naldo? Kenapa? Tetua itu berjalan pelan, menyentuh tanah dengan tongkat kayu yang selalu ia bawa. Dulu, sebelum kampung ini dibuat, ada kesepakatan setiap tahun sungai diberi sesaji tertentu. Tapi suatu masa, orang-orang lupa Sanggaima Aema, dan ketika sesaji tidak diberi, ia memilih sendiri. Memilih apa? Suara Jeffrey bergetar. Memilih nyawa. Jeffrey menelan ludah. Dan tanda ini, itu tanda korban berikut. Amarato menatapnya lekat-lekat. Sungai menandaimu sejak tanganmu menyentuh dasar tadi. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada dinginnya air sungai. Sepanjang hari, Jeffrey mencoba menjalani kegiatan seperti biasa. Tapi suara-suara itu tidak berhenti. Saat ia menuang air minum, permukaannya bergetar. Saat ia mencuci muka, ia melihat bayangan lain di air, bayangan pucat tanpa mata yang berdiri tepat di belakangnya. Ia terlonjak, tersungkur ke tanah. Air jatuh, membasahi bajunya. Dan tanda di lengannya langsung terasa panas seperti bara. Malam pun tiba lebih cepat dari biasanya. Angin yang lewat membawa aroma sungai, amis, lembab, seperti kulit yang direndam terlalu lama di luar rama. Ia mendengar sesuatu bergerak di antara pepohonan, pelan, seperti langkah kaki berlumur lumpur yang menetes. Kemudian, dari arah jendela dapur yang menghadap sungai, terdengar gumaman, bukan kau yang hilang, tapi kau yang dipanggil. Jeffrey mematung, napasnya tercekat. Ia tidak tahu apa yang menunggu di dasar sungai. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Sungai itu tidak lagi puas hanya dengan satu korban. Sejak suara-suara itu muncul, Jeffrey berusaha menghindari sungai. Ia tidak lagi pergi pagi-pagi untuk mengambil air. Tidak lagi melewati jembatan kayu menuju kebun. Namun, semakin ia menjauh dari Welabet, semakin kuat suara panggilannya. Malam itu, ketika angin berhembus dari arah sungai, tanda di lengannya berdenyut seperti nadi kedua. Setiap denyut terasa seperti tarikan halus, seolah ada tangan yang menggenggam lengan Jeffrey dari dalam kulitnya. Ia mencoba menggosoknya, bahkan menuang minyak kayu putih. Namun warnanya justru semakin pekat, berubah menjadi biru kehitaman, seperti lumpur dasar sungai. Saat Jeffrey hendak tidur, Paman Nico datang tergopoh-gopoh ke rumahnya. "Jeff, kalian harus keluar, lihat ini." Warga berkumpul di halaman tengah desa, di tanah yang lunak setelah hujan sore tadi. Tampak jejak kaki, bukan jejak biasa, tapi jejak kaki berlumpur yang panjang, dalam, dan tidak teratur, seolah pemiliknya berjalan terseret. Jejak itu dimulai dari arah sungai, dan berakhir tepat di bawah jendela kamar Jeffrey. Warga bergumam panik. Beberapa ibu memeluk anak-anak mereka. Ayah Jeffrey segera berdiri di depan putranya, seolah ingin melindungi. "Ini ulah itu," bisik salah satu nenek desa. Matanya gemetar. Amarato maju ke depan, menatap jejak itu dengan wajah mengeras. "Welabet sudah datang mencari," ujarnya pelan, namun tegas. Tanda itu bukan sekadar bisikan, ia penunjuk jalan bagi mereka. Jeffrey
menunduk. Tanda di lengannya kini berdetak lebih cepat, seperti membalas perkataan tetua desa. Ia merasa seperti seseorang menatapnya dari kegelapan. Malam itu, Amarato memutuskan melakukan ritual di pelataran batu besar di tepi desa. Warga membawa dupa, daun-daun wangi, dan tempayan berisi air yang diambil sebelum hilangnya naldo air yang dianggap masih suci. Amarato berdiri di tengah lingkaran, menggumamkan doa lama yang tidak semua orang mengerti. Bahasa itu kasar, patah-patah, seolah berasal dari masa ketika manusia dan sungai masih bisa berbicara satu sama lain. Namun ketika doa mencapai puncaknya, sesuatu terjadi. Angin berhenti, dedaunan tidak bergerak, bahkan serangga pun seolah membisu. Lalu, dari arah sungai, air bergemuruh. Bukan deras seperti banjir, tapi seperti ada sesuatu di bawahnya yang marah dan menghentakkan dasar sungai. Rumah-rumah kayu bergetar pelan. Anjing-anjing menggonggong sambil ekor terselip di antara kaki. Jeffrey menatap sungai dari jauh. Ia melihat airnya berputar, membentuk lingkaran hitam di permukaan. Di tengah pusaran itu, muncul sesuatu bayangan gelap seperti siluet manusia. Bayangan itu menoleh, tidak memiliki mata, namun Jeffrey dapat merasakan tatapannya. Tiba-tiba, tanda di lengannya terbakar. Ia menjerit, menjatuhkan diri ke tanah. Jeffrey, ayahnya hendak berlari, tapi Amarato menahan. Jangan sentuh dia, suara Amarato keras, menggema. Sungai sedang memilihnya. Pusaran air tiba-tiba berhenti. Suara-suara di udara kembali perlahan. Namun, ritual itu tidak menenangkan. Justru membuat sesuatu dari sungai terbangun. Jeffrey mencengkeram lengan yang bertanda itu. Napasnya tersengal. Dalam keheningan malam, ia mendengar bisikan lain lebih keras, lebih banyak, seperti suara banyak mulut dari bawah air. Cal, Corbin, Barrett. Setelah malam ritual itu, desa tidak pernah kembali tenang. Suara air dari Wailobat terdengar lain lebih berat, lebih dalam, seperti ada napas yang berusaha keluar dari dasar sungai. Bahkan di tengah malam tanpa angin, rumah-rumah warga tetap bergetar pelan, seolah tanah di bawah desa sedang merespons sesuatu yang bergerak. Jeffrey tidak bisa tidur. Tanda di lengannya kini berwarna kehitaman, seperti batu basah. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan manusia tanpa mata yang muncul dari pusaran air. 1, 2, kemudian puluhan. Mereka berdiri diam di bawah sungai, menatapnya tanpa kelopak. Pagi itu, hal yang lebih mengerikan terjadi. Ayam-ayam warga ditemukan mati di tepi sungai. Tubuhnya basah dan dingin, seperti habis direndam lama. Tidak ada luka, tidak ada darah, hanya bulu yang menempel rata ke kulit. Yang membuat warga membeku adalah posisi tubuh-tubuh itu. Semuanya menghadap sungai, seolah sedang menunggu sesuatu. Amarato segera memerintahkan warga menjauhi tepian. Ia sudah mulai naik, gumamnya pelan. Sore hari, ketika senja berubah menjadi warna merah tua, suara itu terdengar. Bukan suara air, bukan suara angin, melainkan suara seret. Sesuatu menyeret tubuhnya melalui lumpur, bergerak perlahan dari arah sungai menuju tepian. Semua warga yang mendengarnya menahan napas. Saat malam turun, suara seret itu berhenti. Keheningan yang mengikuti justru lebih mencekam. Jeffrey sedang duduk di beranda rumah ketika ia merasakan hawa dingin merayap ke kakinya. Ia memandang keluar. Tidak ada apa-apa, hanya gelap dan kabut tipis. Namun tanda di lengannya tiba-tiba berdetak keras, seperti dipukul dari dalam. Duk, duk, duk. Ia bangkit perlahan. Dari kejauhan, di jalan tanah yang mengarah langsung ke sungai, ada sesuatu yang bergerak. Sosok itu tinggi, rambutnya panjang menutupi muka seperti ganggang air. Tubuhnya kurus, membiru.
dan dari sela rambutnya menetes air sungai. Langkahnya bukan langkah manusia, lututnya tertekuk aneh, dan setiap kali bergerak, terdengar suara air berjatuhan ke tanah. Jeffrey mematung. Sosok itu berhenti di tengah jalan, lalu perlahan menoleh. Meski tidak punya mata, rongga hitam itu mengarah tepat padanya. "Jangan bergerak," bisik ayah Jeffrey dari belakang. Ia menarik Jeffrey perlahan masuk ke dalam rumah. Namun terlambat. Sosok itu membisikkan namanya. "Jeffrey." Suaranya terdengar seperti air yang mengalir melewati tenggorokan yang pecah. Lalu, dari balik tubuhnya, mungkil tanggen-tanggen. Pucat lain seolah ada makhluk lain yang menempel di punggungnya, ikut merangkak naik ke darat. Jeffrey mundur. Tubuhnya gemetar. Ia bisa merasakan panggilan itu menarik bagian dalam dirinya, seakan tubuhnya ingin berjalan sendiri menuju sungai. Pintu rumah segera ditutup dan diganjal dengan balok kayu. Ibu Jeffrey menangis dalam diam, sementara ayahnya berdiri siap dengan parang. Meski ia tahu benda itu tak akan berguna. Dari luar, terdengar langkah kaki yang berputar mengitari rumah. Lambat, sangat lambat, seperti makhluk itu sedang mencari celah. Kemudian, dari bawah lantai kayu, terdengar ketukan. 1 kilokan, lalu 2, lalu 3. Amarato datang tergopoh-gopoh sambil membawa dupa dan abu ritual. Makhluk itu sudah keluar, katanya, dan ia tidak akan kembali ke sungai sampai ia mendapatkan korban yang ditandai. Semua mata tertuju pada Jeffrey. Di luar, langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu rumah mereka. "Keluar." Bisikan itu membuat seluruh rumah seakan membeku. "Kilo, Jeffrey." Setiap bisikan membuat tanda di lengan Jeffrey berdetak lebih kuat, seolah jantung kedua sedang memaksa kulitnya robek dari dalam. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap menembus, bergema dari dasar pikirannya. Ayahnya berdiri di depan pintu dengan parang, tapi ujungnya bergetar. Ibu Jeffrey membaca doa dengan suara patah-patah. Amarato menaburkan abu ritual di lantai sambil bergumam doa kuno. Namun Jeffrey melihat sendiri abu itu bergerak menjauh dari pintu, seperti tersedot oleh sesuatu di luar. "Tidak bisa begitu," gumam Amarato. Ia sudah menembus batas tanah. Ketika bisikan itu berubah menjadi erangan panjang, rumah bergetar pelan. Satu persatu warga mulai keluar dari rumah masing-masing, berkumpul di halaman sambil membawa obor dan senjata seadanya. "Kita harus lindungi dia," kata seorang lelaki muda. "Kalau Jeffrey diserahkan, selanjutnya siapa?" Namun para perempuan hanya memeluk anak-anak mereka erat-erat. Bayangan ketakutan terpancar jelas di mata mereka. Tiba pintu rumah terbelah oleh sesuatu dari luar, bukan ditendang, tapi retak dari tengah, seperti kayu yang lama direndam air dan akhirnya pecah. Dari celah itu, seutas rambut basah menjulur masuk, diikuti tangan pucat yang meraba-raba tanah. Wajah makhluk itu muncul perlahan, bukan wajah, tapi bentuk wajah tanpa apapun. Kulitnya licin, keabu-abuan seperti ikan yang terlalu lama mati. Dari rongga gelap tempat mata seharusnya berada, air menetes tanpa henti. Ketika makhluk itu membuka mulutnya, air sungai mengalir keluar dari rahangnya. "Jeffrey." Tanpa sadar, Jeffrey melangkah maju. Langkahnya berat, namun tubuhnya terasa ditarik oleh kekuatan luar. Amarato mencoba menghentikannya, tapi terdorong mundur oleh angin dingin yang keluar dari makhluk itu. "Sungai menagih," kata Amarato dengan suara parau. "Kalau kau masuk, ia akan berhenti. Tapi kalau tidak, desa ini akan tenggelam." Rumah-rumah di tepi sungai mulai bergetar. Tanah bergulung halus seperti ada sesuatu bergerak di bawahnya. Sungai Wei Labat meluap perlahan, meski tidak hujan. Warga menjerit dan mundur. Jeffrey memandang orang tuanya. Ibu Jeffrey menangis sambil menggenggam baju suaminya. Ayahnya menatap Jeffrey dengan wajah yang tak pernah ia lihat sebelumnya, gabungan antara ketakutan dan kebanggaan. "Anakku," suara ayahnya serak. "Kalau kau pergi, kau pergi
sebagai penyelamat. Tanda di lengannya mulai membara. Rasa sakit itu membuat pikirannya jernih. Tanpa berkata apapun, Jeffrey melangkah keluar. Makhluk itu mundur perlahan, memberi jalan, seolah menuntunnya. Setiap langkah Jeffrey menuju sungai, membuat udara sekitar semakin dingin. Warga hanya bisa menyaksikan dalam diam, terlalu takut untuk mendekat di tepi sang. Permukaan air berputar, membuka seperti mulut hitam yang menunggu. Dari dalamnya muncul bayang-bayang lain, bentuk manusia tanpa mata, berdiri diam di dasar arus, seperti barisan yang menyambut kedatangan Jeffrey. Makhluk itu menunduk, seolah memberi hormat. Jeffrey menghela napas terakhir, sebagai manusia darat dan melangkah masuk ke air. Air itu langsung menutup tubuhnya, tenang, dalam, tanpa percikan. Dalam hitungan detik, pusaran berhenti, arus kembali mengalir, lembut. Ribuan gelembung pecah di permukaan, lalu hilang. Sungai kembali diam, warga menangis. Ada yang sujud syukur, ada yang memeluk satu sama lain. Amarato berdiri lama menatap air. Pengorbanan diterima, katanya pelan. Namun, sungai tak pernah kenyang. Pagi berikutnya, seorang anak kecil yang bermain di tepi sungai berteriak memanggil warga. Ia menunjuk ke dasar air yang jernih. Di sana, jauh di bawah permukaan, tampak siluet seseorang berdiri tegak. Bukan makhluk, bukan bayangan. Jeffrey berdiri diam, menatap ke atas, seolah menjaga atau menunggu korban berikutnya. Dan cerita pun tamat.